Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Sang istri Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kasus pengemudi Fortuner ngamuk masuki proses penyidikan. KPU RI dan Bawaslu RI jalani sidang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Suami istri terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat jalani pembacaan vonisnya hari ini di PN Jakarta Selatan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo dan 20 tahun penjara untuk sang istri Putri Chandrawati. Dua sejoli terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat menjalani sidang pembacaan vonisnya pada hari ini, Senin 13 Februari 2023. Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati dan hukuman 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan melakukan perintangan penyidikan bersama dengan 6 anak buahnya. Sedangkan Putri Chandrawati dinyatakan terbukti membantu melancarkan skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ibunda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat datang ke persidangan pembacaan vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rosti Simanjuntak didampingi para kuasa hukum keluarga dan sang anak menyaksikan sidang vonis di kursi paling depan ruang sidang sambil memeluk foto sang anak laki-laki tersayangnya itu. Ibunda almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menghadiri sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rosti Simanjuntak tiba di ruang sidang Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rosti datang didampingi sang anak beserta kuasa hukum keluarga Martin Lukas Simanjuntak, Soar Siagian, dan Kamarudin Simanjuntak sambil mengenakan baju putih dan berkalung ulos serta membawa foto almarhum Brigadir J yang mengenakan seragam Polri. Rosti mengatakan bahwa dirinya beserta keluarga berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berjalannya vonis hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Namun, Ibunda Brigadir J itu berharap majelis hakim akan menjatuhkan vonis hukuman yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya terhadap Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati. Aturan pun sebagai perempuan jadi layaknya Putri Chandrawati yang mengetahui daripada sumber daripada pembunuhan atau kejahatan yang luar biasa itu layak diberikan hukuman semaksimalnya untuk Rosti Simanjuntak terlihat duduk di kursi paling depan sisi utara ruang sidang yang diapit oleh salah satu pengacara keluarga, yakni Kamarudin Simanjuntak dan anak perempuan Rosti. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JAWA PRT mendesak pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT yang sudah 19 tahun mereka ajukan. Mereka menyayangkan alotnya pengesahan RUU PPRT tersebut, padahal Presiden Jokowi telah mengimbau untuk mempercepat pengesahannya.
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mengadakan konferensi bertajuk "Mengapa Kita Perlu Mendukung RUU PPRT" pada Senin 13 Februari 2023. Konferensi ini digelar secara daring lewat aplikasi Zoom Meeting dengan tujuan mendesak pemerintah agar segera mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Konferensi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafakih, Pengawas Anggrek Maya, Nuriyati, dan perwakilan JALA PRT, Aida Milasari. Salah satu perwakilan LPKP Jawa Timur, Suti Haning, mengatakan selama 19 tahun RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Padahal, pekerja rumah tangga juga merupakan bagian dari pilar negara. JALA PRT telah mengajukan RUU PPRT sejak 19 tahun lalu, bahkan sudah diberikan kepada fraksi-fraksi partai. Namun, DPRD masih terus mengkaji walaupun Presiden Joko Widodo mengimbau untuk mempercepat pengesahannya. Ada 2.000-an kasus seperti kekerasan, upah tidak layak, dan pelecehan yang korbannya adalah pekerja rumah tangga. Ditambah lagi, banyak dari anak-anak yang dipekerjakan sebagai PRT. Suti Haning menyebut hal ini dapat terjadi lantaran tidak ada payung hukum yang melindungi para PRT. Hikmah Bafakih sebagai anggota DPRD mengatakan sebenarnya pengesahan RUU PPRT tidak perlu berbelit. Dukungan dari masyarakat juga dinilai penting untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT ini. Viral sebuah video berisi aksi pengemudi Fortuner merusak mobil Honda Brio di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Aksi viralnya itu berbuntut pelaporan polisi yang saat ini telah sampai dalam proses penyidikan. Kasus pengemudi mobil Fortuner yang merusak mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan telah memasuki proses penyidikan. Kasus ini berawal dari viralnya sebuah video berisi aksi pengemudi mobil Fortuner hitam yang menabrak mobil Honda Brio berwarna kuning dan melakukan tindak perusakan pada Minggu 12 Februari 2023 dini hari. Saat itu, korban AW berusia 39 tahun sedang melakukan pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi online yang membawa penumpang ketika tersangka GR berusia 24 tahun, seorang karyawan di Arianto Arnaldo Law Firm, melancarkan aksinya. GR menggunakan softgun laras panjang dan sebilah pedang untuk merusak mobil Honda Brio kuning yang dikemudikan AW. Namun ternyata senjata yang digunakan GR untuk merusak mobil AW adalah senjata api mainan berupa pistol replika. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan GR masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian telah menyita mobil milik GR dan AW serta senjata yang digunakan GR. Ini sudah kita sita. Benda mirip senjata api ini, kemudian benda ini selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan secara laboratoris. Apakah ini masuk dalam kategori senti? Kombes Pol Ade Ari mengatakan, sementara ini GR dikenakan pasal 406 KUHP tentang tindak pidana perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Fikardo mengucapkan selamat menyaksikan forum hari ini. Silahkan follow, like, subscribe, and comment. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Senin 13 Februari 2023. Sidang ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat sebagai calon peserta pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
KEPP di ruang sidang DKPP RI Jakarta Pusat pada Senin 13 Februari 2023. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPP terhadap pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat sebagai calon peserta pemilu 2024. Ketua DKPP, Hedi Lugito, bertindak sebagai hakim ketua dan didampingi oleh beberapa anggota menggelar sidang tersebut pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada saat pembacaan aduan, Ketua KPU RI dan Bawaslu RI sebagai teradu tidak menghadiri persidangan. Kuasa hukum PKR, R. Indra Priyangkasa, membacakan aduan yang berisi KPU RI dan Bawaslu RI diduga tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan proses pendaftaran PKR sebagai calon peserta pemilu 2024. KPU RI dan Bawaslu RI juga disebut tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran milik PKR yang tersimpan dalam 38 diska lepas. Perkara tersebut diadukan oleh Ketua Umum PKR Tunas Subagio dan Sekretaris Jenderal PKR Sigit Prawoso dengan memberikan kuasa kepada R. Indra Priyangkasa. Di persidangan, Hakim Ketua menerima 12 alat bukti dari pihak pengadu, 12 alat bukti dari pihak teradu KPU RI, dan 15 alat bukti dari pihak teradu Bawaslu RI. Mahasiswa kembali berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 13 Februari 2023. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Munabarat Jakarta berdemo menuntut KPK menindaklanjuti laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Maluku Barat Daya. Ikatan Mahasiswa Pemuda Munabarat Jakarta melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Demo tersebut menuntut KPK menindaklanjuti laporan pada 24 Februari 2022 tentang dugaan tindak pidana korupsi sebesar 43 miliar rupiah dalam pembangunan 6 puskesmas di perbatasan Kabupaten Maluku Barat Daya pada 2017 silam. Koordinator demo, Freddy, mengatakan bahwa Pemda Maluku Barat Daya telah meminta keterlibatan Kementerian Kesehatan, namun tidak ada tanggapan. Koruptor, Pertama Sorno koruptor. Bu Basir. Ya, terima kasih kawan-kawan Karena memang tidak tercantum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Republik Indonesia. Ini adalah foto BNPB sudah mencoba dan untuk spanduk yang kemudian memfasilitasi tertulis sebagai berupaya aspirasi mencari jalan yang kemudian sama-sama kami dengan sampaikan. Kemenkes, tapi Kemenkes Tolong tidak mau. difoto, tolong Karena dilihat Kemenkes merasa bahwa agar mereka tidak pernah apa? memunculkan anggaran Agar apa yang kami 2017 sampaikan untuk pada pembangunan pagi hari ini. Selain itu, para mahasiswa tersebut juga meminta KPK memanggil mantan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno, untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para mahasiswa tersebut datang dengan membawa spanduk bergambar wajah mantan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno, dan gambar bangunan puskesmas yang mangkrak. Demi memenuhi kebutuhan dalam pengembangan SDM di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia bekerja sama dengan Institut IBIMA meluncurkan program Apindo Business and Industry Learning Center atau ABILEC. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, bekerja sama dengan Institut IBIMA meluncurkan program bernama Apindo Business and Industry Learning Center atau ABILEC di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Program ABILEC diharapkan menjadi agregator bisnis dan industri serta berperan untuk menjadi solusi atas tantangan kebutuhan pengembangan ESDM 4-in-1.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif Indonesia atau PIKO, Rosalina Farid, mengatakan program ini diluncurkan untuk menjadikan SDM unggul dalam mengisi posisi di 7 sektor industri. Program ini juga bekerja sama dengan beberapa negara di dunia. SDM Indonesia akan dididik terlebih dahulu untuk kemudian dikirim ke negara-negara yang berkualitas dalam manufaktur. Rosalina menambahkan, SDM yang sudah sampai di negara terkait akan dilatih kembali, lalu setelahnya disalurkan ke lembaga-lembaga manufaktur lainnya. Tujuan kami melaunching program ini adalah untuk menjadikan SDM unggul kita bisa mengisi ceruk seluruh industri di 7 sektor. Jadi 7 sektor ini Bapak-Bapak sudah tahu, itu makanan minuman, kemudian tekstil, otomotif, kemudian elektronik, alkes, dan farmasi. Jadi dalam sektor ini kami akan kerjasama dengan beberapa negara yang Asia yang memang masih membutuhkan sumber daya manusia dan jadi kita tidak hanya mengirim seperti TKI yang tidak punya skill, tapi di sini kami didik dulu jadi skill. Tadi seperti Bapak-Bapak lihat ada dari Korea. Jadi di 2 bulan yang lalu kami sudah MOU dengan Korea dengan R&D Center-nya. Jadi di situ nanti kita akan mengirim anak-anak SMK atau anak-anak D1, D2, D3 yang belum bekerja, kita training dulu di sini dan akan kita ekspor ke negara-negara tapi yang berkualitas di dunia manufaktur paling tidak. Peristiwa mencekam terjadi di Taman Safari Indonesia 2, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. 2 ekor singa terekam kamera pengunjung sedang berkelahi dan menabrak mobil pengunjung. Pengunjung yang mobilnya tertabrak itu mengaku tidak ingin berdamai. Sebuah video berisi 2 ekor singa yang berlari lalu menabrak sebuah mobil viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @febrian_pp pada Sabtu 11 Februari 2023 dan telah disaksikan lebih dari 1,5 juta kali. Peristiwa mencekam itu dialami oleh Febrian Permana dan keluarganya ketika berada di Taman Safari Indonesia 2, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur pada Januari 2023 lalu. Video yang memperlihatkan sudut pandang dari dalam mobil ketika ditabrak oleh 2 ekor singa itu direkam oleh sang istri. Selain video yang direkam sang istri, Febrian juga mengunggah video yang berasal dari sudut pandang pengemudi lain di belakang mobilnya lewat akun TikTok @ukopi107 dan telah disaksikan lebih dari 6,5 juta kali. Di samping itu, Febrian mengunggah sebuah foto berisi kondisi mobilnya usai ditabrak singa dan sambil bergurau mengatakan dirinya tidak ingin berdamai, bersalaman saja dia tidak ingin. Atas peristiwa ini, lewat situs resminya, Taman Safari Indonesia memberikan penjelasan mengenai pertengkaran 2 ekor singa yang diketahui bernama Franz dan Debo itu. Taman Safari Indonesia juga menjelaskan bahwa kondisi pengunjung yang berada di dalam mobil tersebut sehat dan tidak mengalami cedera. Pihak Taman Safari juga meyakinkan para pengunjung untuk tidak perlu khawatir karena setiap tiket masuk Taman Safari Indonesia 2 Jatim sudah termasuk asuransi bagi pengunjung maupun kendaraan. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.